Ketika kita membaca berita tentang suami lansia yang bunuh diri setelah membunuh istrinya, kita tidak dapat tidak mempertanyakan apa yang terjadi di balik tragedi ini. Bagaimana mungkin seseorang yang telah berumur 70 tahun melakukan tindakan yang begitu keji dan akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri? Menurut keterangan polisi, motif di balik pembunuhan dan bunuh diri ini adalah ketidakharmonisan rumah tangga. BK, suami yang bunuh diri, memiliki kondisi psikologis yang negatif dan juga mengalami permasalahan kesehatan dan finansial. Hal ini membuatnya memiliki beban psikologis yang sangat berat dan akhirnya melakukan tindakan yang tragis. Namun, kita juga harus mempertanyakan bagaimana mungkin seseorang yang telah berumur 70 tahun tidak dapat mengatasi masalah-masalahnya dan akhirnya melakukan tindakan yang begitu ekstrim. Apakah tidak ada orang lain yang dapat membantu atau mendukungnya dalam menghadapi masalah-masalahnya? Kita juga harus mempertanyakan bagaimana mungkin RB, istri yang dibunuh, tidak dapat melihat tanda-tanda bahaya dari suaminya. Apakah tidak ada tanda-tanda yang dapat dilihat sebelumnya bahwa suaminya memiliki kondisi psikologis yang negatif dan dapat melakukan tindakan yang keji? Dalam kasus ini, kita juga dapat melihat bagaimana pentingnya peran ahli psikologi forensik dan ahli bahasa dalam penyelidikan. Mereka dapat membantu polisi dalam mengungkapkan motif dan kebenaran di balik tragedi ini. Kita juga harus mempertanyakan bagaimana mungkin kita dapat mencegah tragedi seperti ini terjadi di masa depan. Apakah kita dapat melakukan sesuatu untuk membantu orang-orang yang mengalami masalah-masalah psikologis dan kesehatan? Apakah kita dapat memberikan dukungan dan bantuan yang lebih baik kepada mereka? Dalam kasus ini, kita dapat melihat bagaimana pentingnya peran masyarakat dalam mencegah tragedi seperti ini terjadi. Kita harus dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada orang-orang yang mengalami masalah-masalah psikologis dan kesehatan, dan juga dapat membantu polisi dalam penyelidikan. Kita juga harus mempertanyakan bagaimana mungkin kita dapat menghormati korban dan keluarga mereka yang terkena dampak dari tragedi ini. Apakah kita dapat melakukan sesuatu untuk membantu mereka dalam menghadapi masa-masa sulit ini? Dalam kasus ini, kita dapat melihat bagaimana pentingnya peran kita dalam mencegah tragedi seperti ini terjadi. Kita harus dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada orang-orang yang mengalami masalah-masalah psikologis dan kesehatan, dan juga dapat membantu polisi dalam penyelidikan. Kita juga harus dapat menghormati korban dan keluarga mereka yang terkena dampak dari tragedi ini.